oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita mengumumkan siapakah pemenang sedekah subuh hari ini. Dan pemenangnya adalah jatuh pada @Save Sinti dalam waktu 3 detik. Wow. Jawabannya adalah detik. rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3, rezeki, jodoh, ajal. Selamat ya buat pemenangnya ya. 200.000. Mudah-mudahan berkah dari Ustaz Syam hari ini. Belanja Ya. pagi hari ini insya Allah. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut lagi ya buat jamaah yang di rumah udah gak sabar pengen dijawab pertanyaannya. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaannya. Oke, ini dia pertanyaannya di sini nih. Oh, ini dia. Dari Amirul68.cumins. Assalamualaikum Ustadz, saya baru cerai 2 bulan dan istri saya sudah nikah lagi dengan selingkuhannya. Saya masih marah dengan laki-lakinya, bagaimana saya bersikap karena saya harus sering video call dengan anak-anak yang masih balita tanpa komunikasi dengan mereka yang menyakiti perasaan saya. Nah ini apakah yang harus dilakukan Ustadz Maulana, mohon izin. Yang terbaik adalah berdamai dulu dengan diri sendiri dan fokus pada anak. Sekali lagi fokus pada anak. Persoalan itu jangan sampai justru menyakiti perasaan kita lagi. Mengungkit-ungkit menyebabkan kita tambah sakit hati atau depresi. Ada baiknya kita sibukkan dengan kebaikan, kita buat rencana buat anak-anak. Karena kenapa? Ketika kita berpikir seperti itu menyebabkan kita tidak artinya merusak pikiran kita. Padahal harusnya kita berbaik terus perasaan. Kalau memang ya wajar. Itu wajar kalau ada kebencian gara-gara yang ya itulah, mohon maaf. Tapi bagusnya saya salut karena masih mau berkomunikasi sama anak, video call sama anak-anak. Berarti itu bagian daripada tanggung jawab kita. Ya jelas tetap semangat karena hidup ini bukan hanya di dunia tapi hidup itu di akhirat. Betul. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran besar buat kita Ya. untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Ya buat masnya mungkin ya tambahan sedikit, Ya. yang namanya istri ada mantan. Iya. Tapi kalau anak Tidak nggak ada ada mantannya. mantannya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya. Dari Kens.Hakku. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Saat ini saya dihadapkan pada kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Dan itu membuat saya benar-benar terluka. Alhamdulillah, sholat wajib saya tidak bolong. Dan saya sudah melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud, hajat sampai duha. Tapi hati dan batin saya masih belum terlalu tenang jika mengingat hal tersebut. Karena kebetulan saya tipikal orang yang pemikir. Mohon sarannya, hal apa lagi yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan ketenangan hati dan kedamaian batin? Karena ketika saya bertemu dengan sahabat saya untuk healing, mungkin saat ketemu beban saya sudah berkurang. Tapi ketika saya balik sendirian lagi, rasanya teringat kembali mengenai luka-luka hati saya. Tolong sarannya Ustadz, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zanada, mau dijawab? Baik Mas Fadli, terima kasih. 2 nih ya, jadi yang pertama ketika masih ada sesuatu yang mengganjal di hati, mungkin dilukai sama orang lain, maka yang pertama maafkan dan lupakan. Karena kalau kita masih belum memaafkan, belum melupakan, ini masih ada ganjalan, ada ghil dalam hati. Jadi yang pertama maafkan, lupakan. Memang nggak ringan, berat pasti ketika kita memaafkan seseorang yang mungkin amat sangat menyakiti kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tadi sudah melakukan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah, sudah duha, sudah sholat tahajud misalnya, sudah banyak berzikir. Tapi kenapa hati masih gelisah? Ini yang dinamai yaitu zikir yang tidak dengan hati. Ya, maksudnya apa? Zikir ini ada satu zikir bil lisan, zikir dengan lisan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian zikir bil jawarih, zikir dengan anggota tubuh. Nah kemudian yang paling penting adalah zikir bil qalbi, zikir dengan hati. Nah jadi hati pun juga harus ikut berzikir ketika kita melakukan berbagai macam ibadah, sholat sunnah, kemudian juga banyak mengucap tasbih, takbir, tahmid, zikir. Yuk hadirkan hati. Karena kalau zikir itu, ibadah itu sudah masuk ke dalam hati, bagaimana caranya? Coba deh ketika zikir, ketika ibadah, sebut asma Allah dalam hati kita yang paling dalam. Allah, 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 aku maafkan kesalahannya. Insya Allah hati akan lebih tenang lagi. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak juga yang sudah mengirim pertanyaan. Mudah-mudahan tenang hatinya setelah dijawab oleh guru-guru kita. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan muhasabah oleh guru kita Ustaz Zanada. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Zanada. Baik, terima kasih Mas Fadli.
Jamaah sekalian, kita hidup tidaklah lama. Setiap kali kita membuka mata, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Ketika kita bangun dari tidur, doa yang pertama kita panjatkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahwasannya segala puji bagi Allah, Allah telah membangkitkan kita kembali dari kematian. Bahwasannya tidur itu adalah kematian, dan ketika kita membuka mata, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup lagi. Sudahkah kita banyak mendekat kepada Allah? Sudahkah setiap mau tidur kita memaafkan kesalahan orang lain? Bukankah juga kita memiliki banyak kesalahan, kekhilafan? Dan bukankah dosa-dosa kita pun juga ingin sekali Allah hapuskan? Jamaah sekalian, hidup di muka bumi nggak lama. Entah beberapa menit lagi, entah beberapa jam lagi, entah beberapa hari lagi, entah beberapa pekan, bulan, tahun lagi kita hidup di muka bumi. Hidup yang abadi adalah kelak nanti di hari akhirat. Ketika kita menghadap kepada Allah. Oleh karenanya di dunia ini janganlah pernah berpikir tentang hal-hal yang sia-sia. Fokuskanlah kehidupan kita, fokuskanlah waktu kita untuk senantiasa berdekatan dengan Allah. Senantiasa kita hilangkan kegundahan hati kita dengan selalu berzikir kepada Allah. Ketika hati selalu berzikir kepada Allah, insya Allah hidup kita akan beruntung, bahagia di dunia wa fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin.